Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 155 sampai chapter 168. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, lebih baik kalian tuh close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari flashback Grey. Nico, Grey, dan Cecilia, mereka tuh udah mulai menjalani kehidupan sekolah mereka. Dan saat ini tuh mereka lagi berjalan untuk pulang ke panti asuhan. Grey di sini tuh selalu tersipu ketika melihat senyuman indah Cecilia. Saat ini, ketika lagi jalan, Grey di sini tuh ngerasain ada sesuatu di belakangnya. Jadi kayak ada orang yang terus memperhatikan Grey dan yang lainnya. Grey tuh saat ini ngerasain firasat gak enak dan dia tuh tiba-tiba jadi takut. Grey saat ini secara refleks menyuruh Nico dan Cecilia untuk segera pergi. Saat ini terdengar suara proyektil yang terus ditembakkan. Grey juga saat ini tuh refleks ngambil buku tebal dan melindungi dadanya. Terdengar benturan proyektil yang membuat Grey terdorong. Grey saat ini melihat ke buku itu dan Grey tuh melihat apa yang ditembak sama senjata itu. Ternyata yang ditembak tuh adalah jarum suntik yang ada cairan beningnya. Grey di sini tuh menduga kalau cairan itu adalah obat bius. Grey, Nico, dan Cecilia, mereka pun lari karena ada sekelompok orang yang mengejar mereka. Mereka tuh gak ngerti kenapa ada sekelompok orang yang bisa mengejar mereka. Sambil berlari, Grey ini nanyain item sarung tangan milik Nico. Nico di sini ngasih itemnya, tapi tiba-tiba diambil sama Cecilia. Cecilia bilang kalau dialah yang bakal pakai itemnya. Dari teriakan orang-orang yang mengejar, diketahui kalau mereka tuh cuma mau menculik Cecilia, jadi lebih tepatnya bukan membunuhnya. Makanya Cecilia tuh ngerasa kalau saat ini lebih baik dia aja yang maju untuk menghadapi orang-orang yang mengejarnya. Nico di sini ngasih tahu kalau dia tuh punya rencana untuk ngalahin musuh. Rencana pun dijalankan. Di sini Cecilia pura-pura terjatuh dan seolah-olah ditinggal sama Nico dan Grey. Nico dan Grey saat ini tuh sembunyi di balik tong sampah yang ada di dekat Cecilia. Gak lama datang musuh. Musuh tuh menduga kalau Cecilia tuh saat ini ditinggalin sama temannya. Gak lama ada musuh yang menginjak kaki Cecilia dengan sengaja dan tentunya Cecilia kesakitan. Di sini terlihat kalau Grey marah, tapi ternyata yang lebih marah adalah Nico. Walaupun gitu, Nico dan Grey ini masih tetap sembunyi dan jalanin rencana mereka. Ketika Cecilia ditangkap, di sini Cecilia pun memegang kepala salah satu musuh pakai tangan yang udah terpasang sarung tangan. Dari sana muncul aliran mana seperti listrik. Cecilia ini punya ki yang sangat banyak dan ki miliknya saat ini tuh menyembur keluar. Item sarung tangan itu menjadi bersinar terang karena semburan ki yang sangat banyak. Musuh di sini semuanya tuh kejang-kejang karena serangan Cecilia. Nico dan Grey pun akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka. Tapi sayangnya ternyata musuh tuh dengan cepat kembali pulih. Dan musuh langsung mencengkram leher Grey dan kemudian mengangkatnya. Grey saat ini yang udah bawa suntikan obat bius yang sebelumnya ditembakin ke dia, saat ini dia pun menusukkan suntikan itu ke pria yang lagi mencengkram lehernya. Musuh pun lemas dan akhirnya melepaskan Grey. Grey, Nico, dan Cecilia mereka semua akhirnya pergi. Tapi sebelum pergi, Grey ini sempat mendengar kata-kata musuh yang bilang bahwa Grey dan yang lainnya tuh udah gak punya tempat lagi untuk lari.
Grace saat itu nggak ngerti dan dia tuh mengabaikan musuh yang lemas. Saat ini Gray, Nico, dan Cecilia mereka tuh senang karena berhasil kabur dari musuh. Tapi sayangnya ketika mereka sampai panti asuhan, ternyata panti asuhannya tuh udah terbakar habis. Terlihat juga ada banyak polisi dan petugas medis. Gray juga melihat Wilbeck dibawa sama petugas medis dengan wajah tertutup kain. Wilbeck diduga mati akibat kebakaran. Saat ini Arthur terbangun dari tidurnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Arthur ini mengingat peristiwa sedih ketika dia menjadi Gray. Saat ini Arthur sadar kalau tangannya tuh lagi dipegang sama seseorang yang ternyata itu adalah Tessia. Arthur di sini tuh nanya kenapa Tessia bisa nangis. Di sini Tessia cerita kalau dia tuh dapat kabar buruk tentang Arthur dari bawahannya. Makanya dia tuh langsung menuju ke ruang medis untuk ketemu Arthur. Jadi bawahan Tessia tuh adalah kapten. Itu artinya Tessia tuh udah promosi dan punya jabatan yang lebih tinggi dari kapten. Tessia ini khawatir karena saat ini luka Arthur sangat parah dan bahkan Arthur hampir mati. Saat ini tiba-tiba muncullah Ellie. Sylvia di sini ngasih tahu kalau Ellie tuh sangat khawatir dan selalu nungguin Arthur. Ellie pun di sini menangis dan dia tuh langsung memeluk Arthur yang saat ini lagi terbaring di kasur. Arthur saat ini tuh tentunya nenangin Ellie dengan bilang kalau dia tuh saat ini baik-baik aja. Arthur pun saat ini mau lihat bentuk tubuhnya di cermin dan ternyata tubuh Arthur dipenuhi banyak luka yang parah. Gak lama datanglah Aldir dan Virion. Aldir di sini ngasih tahu kalau Arthur dapat anugerah. Makanya dia tuh masih bisa hidup dengan luka yang sangat parah. Di sini, Aldir ngasih tahu soal obat yang pernah dikasih sama Wisdom ke Arthur beberapa tahun yang lalu. Aldir di sini ngasih tahu berkat obat itu, Arthur saat ini tuh bisa selamat. Di sini diketahui juga kalau Aldir sama Winsome tuh udah nggak boleh nyembuhin Arthur. Itu artinya ketika perang udah dimulai, para Asura tuh benar-benar gak boleh ikut dalam perang, termasuk penyembuhan. Arthur di sini tuh ceritain soal penyelidikan yang udah dia lakuin. Arthur di sini ngasih tahu soal pengkhianatan dari ras dwarf. Virion dan Tessia terkejut, tapi di sini tuh Aldir sangat nyantai, seolah-olah Aldir tuh udah memprediksi hal itu. Arthur juga di sini ceritain soal anggota sabit besar atau Saite yang udah turun langsung ke medan perang. Untuk ngalahin anggota sabit besar tentunya butuh banyak lance. Untungnya saat ini para lance dwarf itu mereka tuh nggak mengabdi ke para dwarf, melainkan mengabdi kepada Aldir. Jadi sumpah setia para lance dwarf sebelumnya tuh ada di raja dan ratunya. Tapi sebelum kematian mereka, Raja dan Ratu lepasin sumpah setia para lance yang mereka punya. Dan sekarang sumpah setia para lance dwarf saat ini tuh dipegang sama Aldir. Saat ini Arthur lagi ngobrol berdua sama adiknya. Isi obrolannya tuh soal kehidupan dari Ellie. Ellie di sini tuh ngasih tahu banyak orang yang iri dan cemburu karena Ellie punya kakak yang hebat yang udah bisa menjadi lance di usia muda. Ellie bilang kalau dia tuh bangga sama itu. Tapi di sisi lain Ellie juga membenci hal itu. Karena Arthur orang hebat, hal itu jugalah yang membuat kehidupan Ellie saat ini tuh menjadi nggak normal. Semua keluarganya tuh ikut perang dan lain-lain. Tapi walaupun gitu, Ellie ini nggak mengeluh tentang itu semua. Ellie tahu kalau kehidupan Arthur jauh lebih sulit daripada hidupnya. Ellie saat ini nunjukin kemampuan memanahnya. Arthur kagum karena kemampuan Ellie ini udah jauh di atas rata-rata anak seumurannya. Walaupun gitu, di sini Ellie ngerasa kalau kemampuannya tuh masih kurang bagus. Gak lama datanglah Emily dan Helen. Di sini diketahui ternyata Ellie ini udah terus berjuang dan berlatih. Ellie tuh banyak dibantu sama Emily dan Helen. Sampai akhirnya kekuatan Ellie saat ini tuh udah jauh di atas anak seumurannya. Diketahui, ternyata Emily dan Helen ini mau datang ke sebuah pesta yang besar. Dan di undangan juga dikasih tahu kalau ada pemberitahuan soal perang.
Mereka tuh taunya ada seorang lance yang udah ngalahin pengikut atau pelayan dari salah satu anggota sabit besar. Mereka tuh masih belum tahu kalau yang ngalahin musuh itu adalah Arthur. Saat ini singkatnya pesta pun dimulai. Tessia memakai gaun yang sangat indah. Di pesta dia tuh mendatangi beberapa orang dan mengobrol dengan beberapa orang, termasuk ngobrol sama Claire. Di sini diketahui kalau Claire tuh udah sembuh total dari lukanya sejak peristiwa penyerangan Akademi Cyrus. Tessia di sini senang karena Claire udah sembuh total. Tessia di sini bertanya soal kemungkinan Claire yang bakal segera ikut dalam perang. Claire di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak akan pernah ikut dalam perang. Di sini diketahui sejak peristiwa penyerangan Akademi, Claire ini ternyata terluka parah dan beruntungnya fisiknya tuh masih bisa disembuhin. Tapi sayangnya inti mana Claire harus rusak dan Claire tuh saat ini udah nggak bisa lagi pakai sihirnya. Makanya dia tuh saat ini nggak bisa ikut ke medan perang. Tessia tuh di sini terlihat sedih ketika mendengar hal itu. Claire di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah bisa menerima kenyataan. Jadi Tessia tuh nggak usah khawatir. Claire juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh sekarang bakal melatih para tentara baru yang bakal terjun ke medan perang. Ketika lagi ngobrol, gak lama datanglah Glider bersaudara. Mereka pun saat ini mengobrol dan tentunya Claire juga ngasih tahu soal dia yang udah gak bisa lagi pakai sihir. Glider bersaudara juga tentunya sedih ketika mendengar hal itu. Di sini mereka juga ngegibahin Arthur. Gibahnya tuh soal tipe wanita yang disukai sama Arthur. Claire ini agak menggoda Caitlyn karena Caitlyn juga ternyata suka sama Arthur. Singkatnya mereka semua pergi ke ruang utama dan acara tuh bakal dimulai. Gak lama Virion ini mulai membuka acara. Virion di sini cerita kalau ada seseorang yang udah berhasil membunuh pengikut dari anggota sabit besar klan Fritra. Virion juga di sini tuh nunjukin mayat musuh yang saat ini terbungkus sama es. Semua orang yang melihat, semuanya tuh seketika merinding dan takut. Semua orang tuh ngerasain aura menakutkan dari mayat itu. Padahal saat ini tuh udah jadi mayat, tapi masih punya aura mengerikan. Di sini juga terlihat kalau Farai terkejut ketika ngerasain aura dari mayat itu. Di sebelah mayat itu juga muncullah Arthur dengan tampilan yang penuh wibawa dan keren. Semua orang yang melihat Arthur, tentunya mereka tuh langsung tahu kalau Arthur lah yang telah membunuh pengikut sabit besar. Arthur di sini ngasih pidato untuk membangkitkan harapan bagi benua di Chaaten. Arthur di sini tuh nggak ngasih tahu kalau dia terluka parah. Dan dia juga saat ini tuh udah nutupin bekas-bekas luka yang ada. Jadi orang-orang tuh taunya kalau Arthur saat ini baik-baik aja. Arthur bilang kalau saat ini tuh di Chaaten bisa menang. Jadi nggak perlu mengecilkan hati karena masih ada harapan. Semua orang saat ini tepuk tangan dengan sangat meriah. Virion di sini ngasih tahu kalau semua orang tuh bisa mendekati mayat itu dan mereka tuh bisa langsung melihatnya. Di sini para raja dan ratu benua di Chaaten, mereka tuh melihat mayat di peti es itu dengan seksama. Sedangkan perwakilan dwarf yaitu Rahdeas, dia tuh terlihat agak menjaga jarak dan ekspresinya juga agak tegang. Singkatnya saat ini Tessia tuh mau nemuin Arthur. Walaupun gak punya izin, tapi Tessia ini selalu punya alasan sampai akhirnya penjaga tuh bisa percaya. Dan akhirnya penjaga membiarkan Tessia untuk masuk ke ruang bawah tanah. Tessia pun perlahan mulai menuruni tangga dan dia tuh saat ini menguping pembicaraan Arthur, Virion, dan Gideon. Di sini ternyata Arthur udah mengatur sebuah rencana untuk ngelihat ekspresi dari Rahdeas. Ekspresi-ekspresinya tuh mereka dapat dari foto Gideon. Jadi ketika nunjukin mayat pengikut sabit, di awal tuh sengaja mereka liatin kalau mayatnya tuh ditutupi sama peti es. Dengan gitu, Rahdeas tuh pasti berpikir kalau yang udah ngalahin pengikut sabit tuh adalah Farai yang merupakan salah satu lance terkuat. Terbukti dari foto kalau Rahdeas ini langsung melihat ke arah Farai. Nah, setelah agak lama barulah muncul Arthur. Arthur muncul sebagai orang yang udah membunuh pengikut sabit. Bahkan Arthur saat itu, dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh gak terluka parah ketika bertarung melawan pengikut sabit.
Arthur juga pidato kalau dia adalah yang terlemah di antara para lance. Nah, mendengar itu semua, otomatis Rahdeas ini langsung syok dan kesal. Ekspresi Rahdeas ini bisa terekam dengan jelas di foto. Rahdeas syok karena seorang pengikut Sabit bisa dikalahkan dengan mudah oleh lance terlemah yaitu Arthur. Nah, dari gelagat Rahdeas tersebut, bisa dipastiin kalau kemungkinan besar Rahdeas itu adalah pengkhianat. Tapi itu masih belum jadi bukti yang kuat untuk menuduh Rahdeas. Singkatnya, Arthur tahu kalau Tessia tuh saat ini lagi menguping dan dia pun akhirnya mendekati Tessia. Tessia di sini tentunya terkejut karena dia tuh ketahuan. Di sisi lain, Arthur ini sangat menikmati ketika melihat ekspresi Tessia yang kaget karena kepergok menguping. Saat ini Tessia nanyain soal Rahdeas yang berkhianat. Arthur ngasih tahu kalau itu semua masih belum jelas, tapi seenggaknya dari bukti yang sedikit itu, mereka tuh bisa waspada sampai bukti kuatnya telah ada. Saat ini obrolan tuh nggak dilanjut dan Arthur di sini tuh mengajak Tessia untuk menikmati pesta bersama-sama. Ketika kembali ke tempat pesta, saat ini Ellie tuh mendatangi Arthur. Terlihat juga beberapa bocil yang terkagum-kagum sama Arthur. Bocil-bocil itu iri sama Ellie karena punya kakak yang sangat luar biasa. Intinya di sini Ellie tuh saat ini, Ellie tuh pamerin Arthur ke orang-orang seumurannya. Saat ini Tessia mau nemuin Arthur sama Claire, tapi ketika dicari, ternyata Claire udah gak bisa ditemuin. Saat ini Arthur lagi rapat dengan para dewan. Arthur di sini mau minta 2 divisi pasukan untuk ikut dengannya ke daerah utara. Rahdeas di sini ngasih pendapat kalau sebaiknya jangan banyak-banyak. Mengalokasikan 20.000 pasukan ke utara sama aja dengan melemahkan daerah barat. Alduin di sini tuh setuju karena akhir-akhir ini telah terjadi pertempuran di barat. Jadi sangat beresiko kalau memindahkan sebagian besar pasukan ke utara. Rata-rata di sini anggota dewan dan beberapa lance nggak setuju dengan permintaan dari Arthur. Di sini cuma Fare yang terlihat agak mendukung Arthur. Fare di sini ngasih tahu kalau laporan Arthur benar, maka akan sangat layak jika memindahkan sebagian pasukan ke utara. Diskusi saat ini masih terus berlanjut. Virion di sini tuh ngusulin opsi lain, yaitu membawa 2 lance untuk ikut bersama Arthur ke utara. Jadi Arthur gak perlu pasukan yang banyak. Awalnya ini ada penolakan dari Raja Glider. Tapi di sini Virion jelasin alasan para lance tuh sampai saat ini belum terjun ke medan perang. Itu semua karena para lance menahan diri mereka. Pertarungan yang melibatkan para lance, hal itu bakal merusak lingkungan sekitar. Makanya para lance tuh belum diturunin karena sihir mereka tuh sangat gila. Virion di sini ngasih tahu kalau info dari Arthur soal adanya anggota Sabit di utara adalah kebenaran, maka harusnya layak harus menerjunkan para lance daripada harus menerjunkan pasukan yang banyak. Jadi Virion ini lebih baik bilang kalau pasukan tuh saat ini lebih baik fokus ke barat. Sedangkan 3 lance pergi ke utara untuk menyelidiki kebenaran info dari Arthur. Para dewan di sini paham dan mereka tuh mengerti kalau itu adalah opsi terbaik supaya kedua wilayah bisa aman. Virion di sini tuh pura-pura mikir siapa lance yang bakal menemani Arthur. Rahdeas di sini nyaranin sebaiknya 2 lance Dwarfla yang ikut sama Arthur. Mereka tuh adalah Alfred dan Mika. Rahdeas bilang karena Aldir saat ini nggak ada, jadi harusnya dia tuh punya hak untuk memimpin 2 lance dari Dwarf. Setelah didiskusiin, semuanya pun akhirnya setuju. Arthur dalam hatinya saat ini tersenyum karena semuanya tuh sesuai dengan apa yang udah dia rencanain. Virion di sini tegasin kalau misinya tuh adalah pengintaian. Jadi cukup cari tahu apakah di utara tuh beneran ada klan Vritra atau enggak. Prioritas adalah keselamatan penduduk di Chatten. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terjadi pertempuran yang gila. Saat ini di malam hari, Arthur lagi ngobrol sama Tessia sambil lihat bintang-bintang. Di sini terjadi obrolan kalau Tessia tuh mau menjadi lebih kuat supaya bisa mengejar Arthur. Tessia sambil menyentuh leher Arthur dengan sangat lembut, dia bilang kalau Arthur harus bisa pulang dengan selamat. Tessia ngasih tahu
Gak peduli seberapa luka yang bakal diterima sama Arthur dalam perang, yang terpenting Arthur tuh harus bisa tetap hidup. Tessia tegasin kalau dia tuh sangat mencintai Arthur. Oke, sekarang adalah sudut pandang dari Alfred. Di sini ternyata diketahui kalau Rahdeas ini memang suka menyelamatkan para dwarf, dan Rahdeas ini suka merawat dwarf yang lagi kesusahan. Salah satu yang dirawat selain Elijah ternyata adalah Alfred. Rahdeas di sini tuh ngajarin Alfred banyak hal, dan Alfred saat ini tuh percaya sama Rahdeas. Alfred tuh udah menganggap Rahdeas sebagai ayahnya. Sampai akhirnya Alfred harus melayani Greystunders yang terkenal serakah dan suka merendahkan orang lain. Walaupun Alfred gak suka sama tipe orang yang kayak gitu, tapi Alfred ini tetap melayani Greystunder karena Rahdeas tuh udah ngajarin dia untuk menghormati ratu dan raja. Saat itu tibalah pemilihan Lance dari dwarf, dan Alfred tuh menjadi kandidatnya. Alfred saat itu gak mau, dan Rahdeas tuh sebenarnya selalu menghormati keputusan dari Alfred. Tapi ketika Rahdeas membawa anak bernama Elijah, tiba-tiba Rahdeas tuh mendesak kalau Alfred tuh harus menjadi seorang Lance. Alfred pun terpaksa menjadi Lance karena dia tuh terus diyakini sama Rahdeas. Singkatnya sampai saat ini, Alfred tuh masih gak ngerti asal-usul dari Elijah. Yang Alfred tahu, Rahdeas ini selalu bilang kalau Elijah adalah orang yang akan menjadi penyelamat dwarf. Singkatnya di waktu masa kini, Alfred tuh saat ini lagi minum dan ngobrol sama Rahdeas. Alfred dan Rahdeas ini ngobrolin soal rencana yang besar. Rahdeas di sini terlihat agak sedih. Rahdeas berandai-andai kalau sumpah Lance Alfred ada pada Rahdeas, maka Alfred saat ini tuh nggak harus melakukan itu. Alfred di sini ngasih tahu sebaiknya Rahdeas tuh nggak usah sedih. Alfred di sini tegasin alasan dia mau melakukan semua ini itu semua karena permintaan dan keinginan dari Rahdeas. Alfred tuh nggak tertarik sama para dwarf. Jadi Alfred tuh jalanin rencana cuma karena itu adalah keinginannya Rahdeas. Jadi bisa dibilang Alfred ini sangat setia sama Rahdeas. Saat ini Arthur ada di kamarnya. Dia tuh mikirin kata-kata Tessia yang terlihat masih mencintainya. Ya, alasan Arthur berjuang di perang kali ini itu semua karena Arthur mau tua dan hidup bersama dengan orang yang sangat dia cintai. Itu adalah keinginan Arthur yang gak bisa dicapai sama dirinya yang dulu ketika dia menjadi Grey. Singkatnya waktu berganti hari. Saat ini Arthur udah bersiap untuk pergi jalanin misi. Sylvia juga di sini tuh langsung melompat ke pundak Arthur. Sebelum pergi Arthur pergi ke kamar Ellie. Arthur di sini tuh berpamitan dan peluk Ellie. Ellie di sini bilang kalau dia tuh gak peduli Arthur pergi sangat lama. Yang terpenting bagi Ellie tuh Arthur bisa pulang dengan selamat. Arthur saat ini mengelus kepala Ellie dan dia tuh janji bakal pulang dengan selamat. Singkatnya Arthur pun bertemu sama Lance Alfred dan Lance Mika. Mereka tentunya saat ini tuh ngobrol dengan santai. Gak lama datanglah Rahdeas. Ketika melihat Rahdeas, dalam pikirannya Arthur ini kesal karena Rahdeas adalah pengkhianat. Tapi di sisi lain, Arthur juga kurang suka menyingkirkan Rahdeas yang merupakan penyelamat Elijah. Saat ini Rahdeas tuh tersenyum dan dia tuh terlihat mengkhawatirkan Arthur. Rahdeas di sini bilang sebaiknya para Lance melakukan misi dengan cepat supaya Arthur bisa kembali istirahat. Rahdeas tuh di sini yakin kalau Arthur sangat lelah setelah bertarung melawan pengikut dari Sabit. Makanya saat ini tuh Rahdeas mengkhawatirkan Arthur. Jadi lebih baik kalau misinya selesai dengan cepat supaya Arthur bisa istirahat. Tentunya di sini tuh Arthur menjawabnya dengan ramah dan tersenyum. Singkatnya Arthur dan yang lainnya, mereka semua pun pergi terbang dengan kendaraan masing-masing. Dan tentunya Arthur terbang menggunakan Sylvia yang saat ini tuh udah berubah ke bentuk naganya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.